Shalom, perkenalkan nama saya Inkan Lestari Bansaga dari kelas B Pastoral Konseling. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah dasar ilmu teologi. Bab 1, tempat dan pembagian formal ilmu teologi di Indonesia, berbagai keputusan Kementerian Pendidikan dan maknanya. Penyelenggara formal pendidikan teologi berlangsung sejak abad ke-19. Berbagai keputusan Kementerian Pendidikan antara lain Kepres nomor 34 tahun 1972 dan Impres nomor 15 tahun 1974 yang mengatur gelar-gelar akademik, Mendikbud yang mengharuskan penggantian nama Sekolah Tinggi Teologi menjadi Sekolah Tinggi Filsafat atau Agama, SK Menteri Agama tahun 1992 tentang kurikulum standar minimal Departemen Agama. Mendikbud mengeluarkan SK nomor 035-U-. Bab 2, apa itu teologi? Pasti sebagai umat Kristiani kita sudah mengenal apa itu teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani theos yang artinya Allah atau ilah-ilah, dan logos yang artinya perkataan, firman atau wacana. Ilmu teologi adalah bidang studi ilmiah yang melayani gereja yang diutus ke dalam dunia dalam usahanya untuk memahami dan menghayati karya Allah sesuai dengan firman Allah yang hidup. Perbedaan dan hubungan antara ilmu teologi dan religi. Ilmu religi adalah berasal dari dua kata, yaitu re dan ligare. Artinya menghubungkan hubungan yang telah putus, yaitu menghubungkan hubungan Tuhan dengan manusia yang telah terputus karena dosa-dosa. Ilmu religi atau ilmu agama secara umum. Religi adalah sikap yang serius dan sosial dari individu-individu atau komunitas-komunitas kepada satu atau lebih kekuatan yang mereka anggap memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepentingan dan nasib mereka, dan meninjau gejala-gejala agama secara netral. Ilmu religi disebut ilmu deskriptif. Istilah ini berkaitan dengan kata benda bahasa Latin spiritus yang berarti roh, jiwa, sikap, dan batin. Spiritualitas merupakan pengaruh kepribadian kita. Spiritualitas ditentukan oleh pengalaman dan agama seseorang. Spiritualitas Kristen adalah sikap batin yang berjuang menghayati iman sesuai dengan firman Allah yang hidup. Sejarah singkat ilmu teologi. Yang pertama pada tahun 100 sampai dengan 600, gereja kuno. Dan yang kedua tahun 600 sampai 1500 pada abad pertengahan. Terdiri dari pengaruh jatuhnya kekaisaran dan kekuasaan Roma, perkembangan agama Islam. Perbedaan antara gereja barat dan timur semakin besar. Yang ketiga, pada tahun 1500 sampai pada tahun 1700 reformasi gereja dan perkembangannya, antara lain Martin Luther dan Johannes Calvin. Keempat, pada tahun 1700 sampai pada tahun 1980, yaitu zaman modern. Yang kelima,
tahun 1980 sampai dengan sekarang, ilmu teologi di dunia ketiga. Yang pertama, negara-negara kapitalis atau Amerika, Eropa Barat, Australia. Yang kedua, negara-negara sosialis seperti Eropa Timur. Dan yang ketiga, negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bab 4. Pembidangan ilmu teologi. Beberapa pendekatan antara lain bidang biblika, bidang umum, bidang historika, bidang sistematika, bidang praktika. Beberapa pembidangan lain Protestan, Calvin, dan Katolik Roma. Teologi yang membebaskan dan membebaskan teologi. Bab 1. Meretas teologi kon atau multitekstual liberatif perguruan tinggi kita. Status kuesionis. Sejarah panjang memperlihatkan kita bahwa negeri kita berabad-abad dijajah dan mewarisi mental koruptif sebagai dampak kolonialisme bertolak dari situasi konkret pada abad ke-20 sampai dengan 21. Sudah seharusnya kekristenan di Indonesia mengubah cara mengada, cara hidup gereja, yakni pendekatan, godaan dan tantangan konkret. Untuk dapat melaksanakan tugas rutin dengan setia dan bakti, seperti Tridharma perguruan tinggi kita, pontang-panting melakukan dengan disertai banyak permohonan. Bab 2. Zaman pasca ideologi dan pendidikan teologi. Terdiri dari perang dingin, postmodernitas, dan pendidikan teologi. Bab 3. Masa depan membaca dan menafsirkan Alkitab di Indonesia. Model-model tafsiran terdiri dari 1. Model non atau prakritis. Yang kedua, model kritis historis. Yang ketiga, model kritis literer. Dan yang keempat, model tangkapan pembaca. Filsafat, hermeneutik, dan model-model tafsir. Yang pertama, problematika. Yang kedua, pasca modernitas. Ketiga, dibalik teks. Dan keempat, dekonstruktor. Bab 4. Berteologi bersama kaum miskin. Keberpihakan kita pada kaum miskin sebagai kategori teologis, mendengarkan suara-suara orang miskin, berteolog dari sudut pandang orang-orang miskin. Relevansi bagi konteks kita. Bab 5. Teologi ekofeminis pembebasan. Yang pertama, ratapan alam, bencana ekologis dalam kitab suci menamai perusakan bumi, memperhatikan semua ciptaan. Merayakan pemulihan luka-luka Gaia. Keperhatian gereja Katolik, refleksi teologi ekofeminis, merayakan pemulihan luka-luka Gaia. Beriman dalam perbuatan. Perbandingan Pana Iman, Manguni Wijaya, dan Abdurrahman Wahid. Iman dan agama yang membebaskan. Allah adalah suatu pusat keimanan dan teologi tidak memiliki tempat di kehidupan modern. Mengapa demikian? Salah satu contohnya adalah ketika kita pergi ke gereja, itu kadangkala
Untuk membawa Alkitab saja kita susah, tetapi kita mengandalkan kecanggihan modern, yaitu menggunakan handphone untuk membaca Alkitab. Teologi menjadi tidak relevan tentang keselamatan doktrinal, sementara dunia modern ditandai dengan kemajuan ekonomi dan sains. Filsafat Marx, agama dan teologi. Marx hidup dan berkarya. Marx lahir di Trier, Jerman sebagai putra Yahudi. Pandangan tentang agama yaitu ajaran Feuerbach tanpa reserve dan membuat pandangan agama menjadi orisinal. Yang pertama, kritik agama Feuerbach. Kedua, kritik agama bagi Marx. Perdamaian sejati di dunia. Hubungan antara perdamaian antar agama dan keadilan sosial tentulah sangat penting agar tidak terjadi pertentangan, percecokan antar umat beragama. Teologi pembebasan dalam konteks multireligius Asia, agama-agama sebagai sumber inspirasi bagi ekonomi global yang lebih adil, sumber inspirasi dari agama-agama dan kebudayaan untuk mengurangi kebencian antara umat beragama. Bahaya dari teologi. Yang pertama, kesepian. Kesepian teolog tidak dapat disangkal. Setiap teolog yang sejati pasti merasakan hal itu. Dan yang kedua, keraguan-raguan. Sudut pandang pertama ialah ia timbul dari tugas teolog yang mengangkat personal kebenaran, hubungannya dengan karya dan firman Allah. Yang kedua, yakni di tengah-tengah pertanyaan yang harus dia angkat dalam pelaksanaannya, dia masih merasa ragu-ragu. Dan yang ketiga, godaan. Kita telah menyebutkan kasih Allah yang menghanguskan bagaikan api dengan menunjukkan keselamatan. Dalam setiap tugas teolog pasti terdapat berbagai godaan. Empat, pengharapan. Seorang teolog bisa dan harus melangkah lagi dan berusaha memahami secara lebih konkret hubungan antara pembahayan yang radikal dan harapan dari seorang teolog itu. Pekerjaan teologis. Yang pertama, doa. Seorang teologis dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitasnya, pastilah sebelum melakukannya ia selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan agar setiap apa yang dia lakukan akan berhasil. Dan yang kedua, belajar. Yang ketiga, pelayanan. Seorang teolog mempunyai tujuan untuk melayani dan berdiakonia terhadap jemaat-jemaatnya. Dan yang keempat, kasih. Seorang teolog dalam melaksanakan tugasnya dalam membimbing umatnya untuk saling mengasihi sesamanya satu sama lain. Pengantar ke dalam teologi berdasarkan Injil. Bab 1, tempat teolog. Berikut poin-poin pembahasan untuk mengetahui tempat teologi dari berbagai pendapat yang beragam.
Yang pertama, firman. Teologi itu sendiri berbentuk perkataan, yakni jawaban manusia. Dari firman kita dapat belajar apa yang harus kita lakukan di dunia ini, apa yang harus kita lakukan agar dapat membuat hati Tuhan menjadi senang. Maka dari itu kita melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, para saksi, yaitu melalui pandangan dan cara pikir yang ditentukan oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, jemaat. Kita sebagai umat Allah, kita dapat menempatkan diri baik kehidupan, pemikiran, dan perkataan sesuai dengan firman Allah. Dan keempat, roh. Eksistensi teologi. Yang pertama, keheranan. Yang kedua, perkenaan. Dalam sejarah dunia yang belum tamat atau tidak bergerak lagi, baik terapung-apung oleh gelombang maupun sedang melawan arus. Kewajiban. Kita sebagai umat manusia sangat wajib untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Kristiani. Contohnya melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan anggap baik, itu kita lakukan. Dan yang keempat, iman. Iman bukan keadaan, bukan pula sifat. Iman tidak boleh ditukar dengan apapun. Allah sebagai pembebas. Hal karya Allah yang sebagai pembebas umatnya, yaitu karyanya yang dilakukan dengan perantaran Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sejauh Ia yang telah dimuliakan itu menyerahkan dirinya kepada umatnya, sehingga Ia dapat dialami oleh Tuhan, oleh umatnya. Karya Roh Kudus. Kedatangan Kristus kembali yang terjadi dalam kedatangan Roh Kudus itu dimaksud untuk hasil karya penyelamatan Kristus yang telah diperolehnya dengan kematian dan kebangkitannya, serta dengan kenaikannya ke sorga kepada para orang yang percaya. Jalan masuk ke dalam gereja. Telah dikemukakan bahwa Kristuslah yang mengumpulkan para orang beriman dari segala bangsa untuk dipersatukan di dalam gereja, tubuhnya sebagai persekutuan orang kudus. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita janganlah merusaknya. Pelayanan kudus atau sakramen. Telah dikemukakan bahwa Kristuslah yang mengumpulkan para orang beriman dari segala bangsa di segala zaman untuk dipersatukan di dalam gereja tubuhnya yang adalah persekutuan orang kudus. Pengampunan itu dilaksanakan dengan perantaraan firman dan rohnya. Oleh karena itu, jikalau kita ingin mendapatkan kepastian apakah sesuatu adalah sakramen atau bukan, kita harus menyelidiki terlebih dahulu apakah ada perintah penetapan Allah mengenai hal itu atau tidak. Jadi di dalam perjamuan kudus, hubungan antara iman dan sakramen dan firman Allah tidak dapat dipisahkan.
karena tiga-tiganya berperan sangat penting. Pengampunan dosa. Dalam artikel 10 Syahadat Rasuli berbunyi, pengampunan dosa dengannya orang beriman mengakui bahwa dosanya telah diampuni. Pengertian kitab suci mengenai pengampunan atau pemberian gerasi jauh lebih mendalam daripada pengertian kita yang mengenai pengampunan atau gerasi. Kematian Kristus bukanlah kematian yang biasa seperti yang dialami manusia pada umumnya. Di dalam kitab suci, karya pengampunan Kristus bukan hanya dipandang sebagai korban penebusan dosa, tetapi juga sebagai karya yang mendamaikan Allah dengan manusia. Kebangkitan daging. Yang dimaksud dengan kebangkitan daging ialah kebangkitan orang mati yang akan terjadi nanti pada akhir zaman. Inti dari kebangkitan daging yaitu orang beriman pada akhir zaman akan dibangkitkan kepada hidup yang kekal adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diragukan sebab Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Hidup kekal. Artikel 12 dari Syahadat Rasuli berbunyi hidup yang kekal. Perlu diperhatikan jika kitab suci membicarakan secara biologis tetapi secara religius. Allah Tritunggal. Kristus anak Allah. Jika Kristus disebut anak Allah yang sejati, hal ini disebabkan oleh banyak hal. Karena Allah adalah Esa, dalam artinya bahwa tidak Allah lain selain Tuhan. Arti percaya pada Allah Tritunggal. Kita tentu dapat berbakti kepada Allah yang maha tinggi, maha kuasa dan maha adil. Dalam arti bahwa Allah adalah jauh di atas kita dan menjadikan dunia dengan segala isinya serta yang menghakimi manusia. Di dalam kebatinan diajarkan bahwa Allah berada di dalam diri manusia sedemikian dekat sehingga tiada perbedaan antara Allah dan manusia. Kitab suci mengajarkan bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus yang di satu pihak memang berbeda dengan manusia. Karena Allah sangat sempurna berbeda dengan manusia hanya sebagai umat ciptaannya. Allah sebagai pencipta. Sumber pengetahuan tentang Allah. Kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dalam pengakuan iman rasuli, ini orang Kristen mengakui bahwa Allah adalah Bapa yang Maha Kuasa. Keyakinan ini diperoleh dari kesaksian-kesaksian kitab suci. Siapakah Allah? Pasti sebagai umat Kristiani kita telah mengenal siapa itu Allah. Allah adalah Bapa Israel, Allah yang selalu menjaga umat manusia. Artinya Allah adalah Allah yang memihak Israel, yang di sisi Israel, di dalam Israel menghadap segala sesuatu musuh dan melawannya. Sikap Allah sebagai Bapa terhadap Israel yang demikian itu juga diungkapkan dengan suatu istilah yang indah, yaitu Allah adalah sekutu Israel. Khalik langit dan bumi. Manusia dalam keyakinan Kristen adalah ciptaan Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 disebutkan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan dengan demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Bab 5 pemeliharaan Allah. Di dalam bab ini kita membicarakan hal pemeliharaan Allah. Maksudnya yaitu karya Allah guna melangsungkan adanya dunia dengan segala isinya. Pemeliharaan Allah atas dunia dan manusia ini diarahkan kepada suatu tujuan tertentu.
Allah memelihara dunia dengan segala isinya bukan hanya demi kelangsungan hidup dunia, tetapi Allah memelihara manusia beserta hewan-hewan, beserta apa yang telah hidup di dunia ini. Tetapi sambil memelihara, Allah memimpin jalan hidup dunia ini menuju ke suatu tujuan. Tujuan itu ialah kedatangan kerajaannya, di mana Allah akan tampak sebagai sekutu umatnya dengan secara sempurna. Nama-nama Juru Selamat. Yang pertama, Yesus. Nama Yesus ini artinya Tuhan menolong. Yang kedua, Kristus, yang sering kita sebut sebagai Juru Selamat, dan kata Kristus atau Mesias artinya diurapi. Yang ketiga, Tuhan kita. Tuhan kita, nama lain dari Juru Selamat Allah adalah Tuhan kita. Yang keempat, Anak Allah yang tunggal. Banyak orang Kristen yang mengakui bahwa Juru Selamatnya adalah Anak Allah. Bab 7, karya Tuhan Yesus dalam kerendahannya. Karya penyelamatan Kristus yang dilakukan dalam kerendahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Maksudnya ialah mengakui bahwa setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, ia tidak lagi berada di antara orang yang hidup, tetapi berada di antara orang mati. Bab 8, karya Juru Selamat dalam ketinggian. Yang pertama, kebangkitan. Kebangkitan Kristus menjadi bukti atas kemenangannya atas maut. Sebagai Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua, naik ke sorga. Kenaikan Kristus ke sorga mengakibatkan perubahan dalam cara Kristus berhubungan dengan umatnya. Hubungan itu bukan menjadi lebih jelek, tetapi justru menjadi lebih baik. Sebab sekalipun Kristus tidak tampak, namun ia tetap bersama-sama dengan umatnya. Yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan Kristus ke sorga mengakhiri karya penyelamatannya yang dilakukan di dalam dunia ini. Sedang duduknya di sebelah kanan Allah mengungkapkan kenyataan bahwa ia di sorga memiliki segala kuasa dan pemulihan. Teologia dan dogmatika. Ilmu teologia mempunyai rupa-rupa disiplin. Salah satunya di antaranya ialah dogmatika. Dogmatika adalah cabang ilmu teologi yang pokok dan ilmu iman, yang artinya ilmu yang dilaksanakan dalam terang iman. Dogmatika pula juga diambil alih-alih dalam ilmu teologi yang kita olah dan bina dalam gereja-gereja kita di Indonesia. Rupa-rupa teologi. Yang pertama, teologi Kristen. Teologi Kristen adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama dan spiritualitas Tuhan. Teologi Islam adalah ilmu yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama, sebagaimana manusia ingin melayani seluk-beluk agamanya. Teologi Yahudi. Teologi Yahudi adalah agama asli bangsa Yahudi yang menerangkan seluruh tradisi dan peradaban, religi, budaya, maupun hukum. Manusia satu.
Tanpa penyertaan Allah, manusia tidak dapat mengenalnya. Penyertaan Allah penting bagi manusia. Dalam hubungan ini ada teolog yang menunjukkan kepada firman pemberian nama kepada Allah adalah suatu yang primitif. Allah dua. Sifat-sifat atau kesempurnaan Allah. Sifat-sifat atau kesempurnaan Allah bukan hasil dari pengamatan manusia terhadap Allah, tetapi bagaimana adanya sikap dan perilaku Allah dalam penyertaannya. Contohnya, sikap Allah dan perilaku Allah dalam menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Kita perlu bersyukur dan harus berterima kasih karena atas penyertaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita masih boleh ada sampai sekarang ini. Itu semua karena penyertaan Allah. Apa yang penulis-penulis Alkitab mengungkapkan dengan sifat-sifat atau kesempurnaan Allah menurut kesaksian Alkitab. Yang pertama, perjanjian baru, itu kasih dan penderitaan. Yang kedua, Hosea, Allah yang Maha Kudus, Maha Kasih dan Maha Adil. Yang ketiga, Keluaran, kekudusan Allah. 3. Cara ahli-ahli dogmatika berkata-kata tentang sifat-sifat atau kesempurnaan Allah. Dalam karya dogmatis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sifat-sifat atau kesempurnaan Allah juga ada pada manusia. Maha Kasih, Maha Murah, dan Maha Adil. Contohnya ketika kita saling mengasihi sesama kita, dan adil terhadap sesama kita, tidak memilih kasih antar sesama kita. Sifat-sifat atau kesempurnaan Allah yang hanya ada pada Allah. Penciptaan 1. Allah perjanjian sebagai Allah penciptaan. Yang pertama, awalnya Israel mengenal Allah sebagai Allah penyelamat, mengenal Allah sebagai Allah perjanjian, dan kemudian mengenalnya sebagai Allah pencipta. Yang kedua, cara penulisan Alkitab menggunakan motif-motif penciptaan dari bangsa-bangsa lain. Cerita motif-motif penciptaan diambil oleh penulis, dirubah dan disusun, sehingga cerita-cerita penciptaan secara prinsipil berbeda dengan mitos penciptaan lainnya. Kejadian 1 dan 2 bukanlah informasi ilmiah tentang bagaimana caranya langit dan bumi tercipta. Kejadian 1 menjelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi 6 atau 7 hari. Kejadian 2 menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dan berhenti pada hari yang ke-7. Penciptaan 2. Identifikasi malaikat dengan Allah. Bahasa yang digunakan oleh penulis-penulis Alkitab. Manusia 1 gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Maka dari itu, manusia adalah makhluk yang mulia. Yang kedua, manusia menurut kesaksian Alkitab. Manusia menurut kesaksian Alkitab, di dalam Alkitab telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, diciptakan untuk kemuliaannya. Jadi tujuan tertinggi manusia menurut Alkitab adalah memuliakan Allah. Hubungan kasih manusia. Contohnya orang tua kita, mereka mengasihi kita. Manusia 2. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa karena kelalaiannya terhadap perintah dan larangan Allah. Yang kedua,
Dosa sebagai pemberontakan terhadap Allah. Dosa merupakan suatu penghinaan terhadap Allah, pemberontakan terhadap kasih Allah kepada manusia dan membalikan hati manusia dari Allah. Dan yang ketiga, rupa-rupa manifestasi dosa. Predestinasi dan pemilihan. Predestinasi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di dunia telah ditentukan oleh Allah, yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Predestinasi dan pemilihan mengingatkan kita mengenai tujuan kita, apa yang dipersiapkan Allah bagi kita yang selalu taat padanya. Allah mengundang semua orang untuk lebih dekat lagi dan memiliki iman yang kokoh. Predestinasi tidak sama dengan takdir. Arti predestinasi dan pemilihan, hubungan antara predestinasi dan pemilihan Allah sebagai pelaku. Predestinasi dan pemilihan, perbedaannya antara keduanya. Allah memilih Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang Allah kasihi, bangsa yang menghubungkan dirinya sebagai Allah perjanjian terhadap Israel untuk hidup kudus sebagai bangsa pilihan Allah dan tugas untuk mencerminkan kehendak Allah yang kudus di tengah-tengah dunia. Yesus satu. Yesus adalah Kristus. Kitab-kitab Injil adalah kitab-kitab pemberitaan yang memuat kesaksian tentang Allah kerjakan dengan Yesus Kristus, di mana Yesus mati, bangkit dan hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus 2. 1. Penderitaan dan kematian Yesus. Yesus sebagai manusia mengakhiri hidupnya di dunia dalam penderitaan dan kematian. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kesaksian kitab suci. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Ditinjau dari sudut historis, penyaliban Yesus sulit dapat disangkal. Penderitaan dan kematian Yesus tidak boleh kita sesali dan kita anggap kejadian tragis. Penderitaan dan kematiannya adalah konsekuensi dari jalan yang ia dengan sukarela telah dipilih dan tempuh untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bagaimana sikap Yesus sendiri terhadap penderitaan dan kematiannya? Pendapat tradisional yang mengatakan bahwa Yesus tahu persis untuk apa ia harus menderita dan mati. Yesus 3. Kebangkitan dan pemulihan Yesus. Dalam kerangka ini kita mau dengar dengan kebangkitan dan pemulihannya. Bagi kita nama atau gelar Kristus sangat penting. Tentang kebangkitan dan pemulihan Yesus, penyaliban Yesus bukanlah kata yang terakhir. Turunnya dalam kerajaan maut dan naik ke sorga, kebangkitan Yesus sebagai karya Allah atau mujizat Allah. Roh Kudus 1. Roh Kudus sebagai penebus dosa manusia. Roh Kudus adalah Allah yang sempurna, hubungan karya Allah dalam Roh Kudus pada masa kini. Roh Kudus 2. Menjelaskan bahwa nama untuk kehadiran Allah yang bertindak dengan kuasa di dalam dunia, dan itu kita mau melanjutkan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam gereja dan kesaksian Alkitab. Roh Kudus 3. Roh Kudus 3 adalah kita menjelaskan pekerjaan Roh Kudus dengan gereja, yaitu sebagai persekutuan dan sebagai lembaga. Dengan singkat, bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup-hidup anggota jemaat, pelayanan gereja yang dijabarkan dalam bentuk tradisional.
Roh Kudus 4. Roh Kudus dan apostolat sering ditemui di gereja Pentakosta. Secara teoritis lebih banyak berkata-kata tentang Roh Kudus dan pekabaran Injil, tapi dalam praktek tidak membawa efek yang baik disebabkan yang pertama lebih menekankan pekerjaan, yang kedua lebih mengutamakan roh, dan yang ketiga lebih banyak pekabaran Injil, dan yang keempat pendekatan pekerjaan. Roh Kudus 5. Merumuskan buah-buah pekerjaan Roh Kudus di luar gereja. Pekerjaan Roh Kudus dalam penciptaan langit dan bumi. Roh Kudus adalah nama lain untuk Allah yang hidup. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pekerjaan Allah Roh Kudus ditemui dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17-21. Roh Kudus yang dikaruniakan Allah. Gereja adalah kepercayaan pribadi kepada Kristus, persekutuan erat berhubungan sebagai pribadi-pribadi Kristen. Kita telah lebih dahulu menjadi percaya dan baru sesudah mereka menghubungkan diri sebagai seseorang yang dengan yang lain dalam suatu persekutuan Roh Kudus yang memimpin orang-orang percaya bahwa tidak mulai dengan pribadi-pribadi yang hidup sendiri-sendiri, tetapi selalu dengan orang-orang sebagai wakil-wakil dan dari suatu persekutuan. Gereja 2. Gereja adalah persekutuan yang Allah tempatkan di dunia untuk melayani Allah dan manusia. Gereja juga sebagai persekutuan yang harus terus-menerus dibangun. Dari pandangan ini, gereja dianggap sebagai badan yang statis. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru sangat ditekankan pentingnya pembangunan jemaat. Gereja 3. Pelayanan gereja yang dijabarkan dalam beberapa bentuk tradisional. Yang pertama, ibadah atau kebaktian jemaat. Yang kedua, pemberitaan firman. Yang ketiga, doa atau syafaat. Yang keempat, nyanyian atau nyanyian jemaat. Yang kelima, pengajaran. Yang keenam, baptisan. Yang ketujuh, perjamuan malam. Yang kedelapan, diakonia. Kristus yang kita nantikan. Dalam Apostolikum, gereja mengakui bahwa Yesus yang berada sekarang dalam kemuliaan akan datang untuk menghakimi orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Bagian dari Apostolikum ini sering disalah tafsirkan orang. Hal ini turut disebabkan oleh Apostolikum sendiri. Sebab gambaran yang diberikan kepada kita ialah bahwa sesudah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bila mana kedatangan yang definitif dari Yesus akan berlangsung, tidak seorang pun yang tahu. Yang dikatakan dalam Alkitab ialah bahwa kedatangannya itu sama seperti pencuri pada waktu malam. Jadi kita tidak tahu kapan Yesus itu akan datang. Masa depan kita. Berbicara tentang masa depan, pasti sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai masa depan kita mengingini masa depan yang cerah dan baik. Dimulai dengan kematian, Allah bukan saja bersama-sama dengan kita dalam hidup kita, namun Ia juga bersama-sama dengan kita sesudah kita mati. Ialah Allah yang selama-lamanya menghubungkan dirinya dengan kita dan masa depan kita. Masa depan dunia. Langit yang baru dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita.
sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu dan diganti dengan masa depan yang lebih cerah. Segala sesuatu Allah jadikan baru. Dengan hal ini, Yohanes ingin mengatakan bahwa masa depan kita bagus, indah, dan mulia. Bagian 1, Allah di tengah-tengah masyarakat majemuk. Intelligent fight. Hal ini mengindikasikan bahwa iman memang harus dipertanggungjawabkan. Iman itu hidup atau dihidupi di tengah-tengah masyarakat dinamis yang terus berkembang. Yang kedua, Allah yang membiarkan dirinya dialami. Ada beberapa indikasi di dalam Alkitab bahwa bertemu dengan Allah bukanlah perkara sepele. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 18 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah terkesan tidak dapat didekati. Di dalam Putranya Yesus Kristus, Allah membuka dirinya untuk bukan saja dikenal, melainkan juga bersama-sama dengan kita. Bagian 2, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dalam Roma 10 ayat 9 ini diucapkan dalam kerangka penegasan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, dan sebagai demikian iman kepadanya akan menyebabkan orang-orang percaya dibenarkan. Dapat dipahami kalau ada keprihatinan bahwa selama ini ketuhanan Yesus belum terimplementasi dalam seluruh kehidupan jemaat, artinya pengakuan Yesus Kristus belum terasa. Dalam kata lain, selain Yesus sebagai Tuhan, ternyata terdapat sekian banyak Tuhan-Tuhan lain di berbagai kehidupan, seperti sosial ekonomi, sosial politik, keluarga, dan seterusnya. Bagian 3, pergumulan sekitar perumusan dogma Trinitas. Mengenai Trinitas tidak mudah membicarakannya, karena ajaran ini telah melalui pergumulan yang panjang dengan berbagai pemahaman yang muncul, entah dicap sebagai hal yang sesat maupun sebagai ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Sebagai ajaran pokok, gereja Trinitas melekat pada gereja-gereja tanpa Trinitas tidaklah terbayang. Bagian 4, Trinitas dalam konteks agama suku. Tuduhan bahwa seolah-olah orang Kristen menyembah 3 ilahi selalu muncul. Seperti kita ketahui, ajaran inti Islam adalah Allah itu esa. Tujuan ajaran ini adalah ingin mempertahankan keesahan Allah. Kristus adalah sekedar penjabaran Bapa atau tidak lebih dari mode atau cara penampilan Bapa. Pandangan ini lebih tegas lagi dalam apa yang disebut bahwa Allah adalah pribadi tunggal, sedangkan Anak dan Roh hanyalah mode atau cara penampilan Allah yang tunggal itu. Kalau kita mengalaminya dengan sungguh, maka segala persoalan Trinitas akan menjadi kurang penting. Bagian 5, teologi sakramen dalam praktik jemaat. Gereja Katolik Roma mengakui adanya 7 sakramen, yaitu baptisan, Eukaristia, pengakuan percaya, pengakuan dosa, tabisan iman, perkawinan, dan terakhir perminyakan. Sedangkan gereja reformasi mengakui hanya 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan. Menurut gereja Katolik Roma, sakramen adalah tanda dan materai yang terlihat dan suci juga ditentukan oleh Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dijanjikan
Dalam Perjanjian Lama ada perintah untuk melakukan perjamuan pelaksanaan Paskah. Pertama kali dilakukan pada malam menjelang Israel keluar dari Mesir atau dalam peristiwa pembebasan. Perjanjian baru diadakan tanda yang baru oleh Kristus. Di sini terjadi penggenapan. Yesus melakukan perjamuan Paskah sebagai peringatan kepadanya. Bagian 6. Hukuman mati. Pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati tidak semua sama. Pergumulan hukuman mati dipergumulkan oleh gereja dengan memperhatikan berbagai argumentasi yang didasarkan atas ayat yang dikemukakan, baik yang mendukung maupun yang menolak hukuman mati, tidaklah sederhana untuk menentukan sikap.